Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aktania Yunisa Putri dengan NIM 21129337 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori terbentuknya alam semesta dan galaksi. Namun sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar bumi antariksa dan kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MPD, yaitu pengertian alam semesta. Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos, di mana mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet. Teori terbentuknya alam semesta yaitu dikutip dari jurnal 3 UIN Alauddin, di mana Hamka dalam tafsirnya menjelaskan mengenai Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, yaitu pada awalnya alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang berpadu satu. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi. Setelah peristiwa pemisahan tersebut, maka langit itu secepatnya atau gas. Setelah pemisahan tadi, maka langit dan bumi terus-menerus mengembang dan bergerak. Mengenai proses pemisahan tersebut, Hamka tidak menjelaskan secara rinci dalam penelitian ini, menguraikan pendapat mufassir lain untuk menjelaskan proses pemisahan tersebut. Yang kedua, teori pembentukan alam semesta dikutip dari jurnal Teuku Khairul Hadi. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta 6 kali, atau sittatu ayyam, dalam surah Al-A'raf ayat 54, di mana penciptaan dunia membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, di ayat lain, tepatnya di surah Yasin ayat 82, Tuhan mampu menciptakan segala sesuatu tanpa proses apapun, hanya dengan berfirman, jadilah itu atau kun fayakun. Dalam hal ini, tampaknya ada kontradiksi antara dua ayat, yang artinya, ketika dalam ayat lain Tuhan menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan 6 kali, atau sittatun ayyam. Tetapi, dalam ayat lain, Tuhan mampu menciptakan segala sesuatu tanpa proses penciptaan atau kun fayakun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna sittatun ayyam tidak hanya menunjukkan waktu hari-hari di bumi, tetapi juga menunjukkan waktu yang sangat lama. Sedangkan hubungan antara kedua ayat tersebut adalah sama-sama membahas kekuasaan Tuhan, yaitu dengan menciptakan alam semesta. 3. Pembentukan alam semesta dikutip dari jurnal Raden Intan. Dalam Univers Perspektif dan Hadis Heru Jawabdin Sada Al-Tazkiyah, Jurnal Pendidikan Islam tahun 2016. Teori Big Bang yang oleh ilmu empiris dianggap sebagai fakta hanyalah sebuah teori. Indikasi tentang hal ini sudah ada dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelopor teori ini dan memberikan landasan yang kokoh bagi teori Big Bang sebagai fakta atas petunjuk mereka dalam Al-Quran. Atas dasar itu, alam semesta mula-mula merupakan materi padat atau masih bersatu. Kemudian materi tersebut meledak atau masa pemisahan dan kemudian berubah menjadi kumpulan asap atau massa asap. Yang keempat, teori pembentukan alam semesta dikutip dari Jurnal Studi Islam. Secara umum dapat dilihat bahwa tafsir buku Kementerian Agama tentang penciptaan langit dan bumi adalah bahwa langit dan bumi diciptakan melalui 6 masa. 6 waktu ini dijelaskan dalam surah An-Nazi pada ayat 27-33. Pertama kali ditandai dengan ledakan dahsyat yang disebut dengan Big Bang setelah pemisahan langit dan bumi mengalami apa yang disebut fase transisi membentuk asap. Kali kedua menggambarkan keadaan langit dan penciptaan planet-planet. Ketiga kalinya penciptaan tata surya, keempat kalinya penciptaan bumi, kelima kalinya kehidupan, dan keenam kalinya penciptaan dari isi bumi. Teori yang kelima yaitu teori keadaan tetap atau steady.
Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu yang telah lalu dan segala sesuatu di alam semesta selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. 6. Teori dentuman besar. Teori ini menyatakan pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika atom ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Berdasarkan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar, karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Sejak itulah dimulai ekspansi yang berlangsung ribuan juta tahun dan akan terus berlangsung jutaan tahun lagi. 7. Hipotesis nebular dikemukakan oleh Kahn dan Laplace pada tahun 1796 yang menyatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas atau kabut gas yang sangat panas. Pada proses kondensasi, ada sebagian yang terpisah dan merupakan cincin terbentuklah planet beserta satelitnya yang mengelilingi pusat. Pusatnya itu menjadi sebuah bintang atau matahari. Yang ke-9, teori tidal atau teori pasang surut dikemukakan pertama kali oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Setelah bintang itu berlalu dengan gaya tarik bintang yang besar, pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Sebagian massa matahari itu membentuk cerutu yang menjorok ke arah bintang itu mengakibatkan cerutu itu berputus-putus membentuk kumpulan gas di sekitar matahari dengan ukuran yang berbeda-beda. Kumpulan itu membeku dan kemudian membentuk planet-planet. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori terbentuknya galaksi. Teori terbentuknya galaksi yaitu yang pertama ada hipotesis Fowler. Galaksi berawal dari suatu kabut gas pijar dengan massa yang sangat besar. Kabut ini kemudian mengadakan kontraksi dan kondensasi sambil terus berputar pada sumbunya. Ada massa yang tertinggal, yakni pada bagian luar dari kabut pijar tadi. Massa itu juga mengadakan kontraksi dan kondensasi, maka terbentuklah gumpalan gas pijar yaitu bintang-bintang. Bagi yang bermassa besar, masih berupa kabut bintang. Dengan cara yang sama, bagian luar bintang yang tertinggal juga mengadakan kondensasi sehingga terbentuklah planet. Demikian juga bagian planet membentuk satelit bulan. B. Menurut Claudius Ptolemus 140 sebelum Masehi tentang pandangan jagat raya secara heliosentris, bumi sebagai pusatnya dan planet lainnya mengitari bumi. Planet-planet beredar sepanjang lingkaran kecil yang disebut gera epikleang, pusatnya mengitari bumi. C. Menurut Nicolaus Copernicus 1475 sampai 1543 Masehi berpendapat bahwa bukan bumi sebagai pusat tetapi mataharilah sebagai pusat, sehingga bumi dan planet lain yang mengitari matahari. Pendapat ini disetujui oleh beberapa para tokoh, antara lain adalah Galileo, Johann, dan Isaac Newton, yang biasa disebut dengan teori Hertz. D. Menurut astronom Frank Hoyle, Herman dan Thomas menganggap bahwa segala sesuatu di jagat raya ini kelihatan tetap sama meskipun galaksi-galaksi saling menjauh satu sama lainnya. Teori ini menyatakan bahwa tiap galaksi terjadi siklus, yaitu lahir atau terbentuk, tumbuh, dewasa, tua, dan akhirnya mati. Yang E. Menurut Hubble, dengan penemuan teori ledakan dahsyat atau Big Bang, adanya suatu asumsi suatu massa yang sangat besar dan mempunyai barat jenis yang besar pula. Karena adanya reaksi inti, maka meledak dengan hebatnya dan berserakan menjauhi pusat ledakannya. Hal ini menunjukkan bahwa gerak galaksi menunjukkan pergesekan spektrum merah.
Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai teori terbentuknya alam semesta dan galaksi. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.